Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pertemuan ke-8 mata kuliah pengantar ekonomika setelah kita melaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 8 ini akan membahas tentang produksi dalam ekonomi Islam. Pembahasannya mencakup pertama soal motif berproduksi, yang kedua produksi dalam pandangan Islam, yang ketiga prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir produktivitas di mata Islam. Motif berproduksi. Kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat, utility, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Dengan pengertian yang luas tersebut, kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari kegiatan keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama. Meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas dasar definisi di atas yang memiliki motif lain dari hanya sekedar memaksimalkan keuntungan. Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Islam ingin mendudukkan pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat. Perlu diingat, sejarah pemikiran ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya yang bangkit sejak zaman Renaissance, suatu zaman di mana terjadi perubahan ukuran kebenaran dari yang semula bersandar kepada wahyu dan dogma gereja menjadi bersandar pada logika, bukti-bukti empiris, dan positivisme. Perubahan ukuran kebenaran tersebut membuat ilmu pengetahuan maju pesat, akan tetapi dia menjadi sangat sekuler. Motif keuntungan maksimal sebagai tujuan menjadi teori produksi dalam ekonomi konvensional merupakan konsep yang absurd. Secara teoritis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dicapai. Akan tetapi dalam praktek, tak seorang pun mengetahui apakah pada saat tertentu ia sedang, sudah, atau bahkan belum mencapai keuntungan maksimal. Dalam ekonomi konvensional pun diakui bahwa keadaan keseimbangan dalam pasar bebas, di mana semua perusahaan berada dalam keadaan normal profit, hanya akan tercapai dalam jangka panjang. Muhammad Rawas Lahji memberikan padanan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Menurut Najatullah As-Siddiqi, tujuan produksi adalah untuk pemenuhan kebutuhan individu secara wajar, pemenuhan kebutuhan keluarga, bekal untuk generasi mendatang, dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah tanah dan segala potensi ekonomi dianjurkan untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Dalam Quran As-Sajdah ayat 27, Allah berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu
tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Ayat di atas menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari beragam jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam. Dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya atau diproduksi dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya, dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Pekerjaan dalam Islam memiliki makna yang luas, yaitu meliputi pekerjaan orang yang digaji secara khusus seperti pegawai di kantor, pekerjaan orang yang diupah oleh banyak orang seperti tukang jahit, bisa juga pekerjaan orang yang memperoleh upah bagian yang telah ditentukan atau bagian dari produksi atau keuntungan. Pekerjaan dari sisi ekonomi adalah pekerjaan pada sektor produksi, bukan pada tata administrasi. Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi tenaga kerja dalam Quran, surat Hud ayat 61. Dan kepada Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya." Manusia diharapkan untuk menjadi pemakmur bumi di dalam memanfaatkan tanah dan alam yang ada. Manusia dengan akalnya yang sempurna telah diperintahkan oleh Allah untuk dapat terus mengolah alam ini bagi kesinambungan alam itu sendiri. Kegiatan produksi amat bergantung kepada siapa yang memproduksi. Produksi yang ketiga adalah modal, manajemen, dan teknologi. Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi modal dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu, melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberikan pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dirugikan. Modal sangat penting dalam kegiatan produksi, baik yang bersifat tangible asset maupun intangible asset. Kata apa saja harta yang baik menunjukkan bahwa manusia diberi modal yang cukup oleh Allah untuk dapat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhannya secara materi. Modal dapat pula memberikan makna segala sesuatu yang digunakan dan tidak habis untuk diputarkan secara ekonomi dengan harapan dari modal tersebut menghasilkan hasil yang lebih. Dari hasil yang lebih tersebut terus diputar sampai pada pencapaian keuntungan yang maksimal dari modal yang kita miliki, yang pada akhirnya mencapai suatu optimalisasi dari modal tersebut. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang. Proses produksi bisa dilakukan oleh satu orang saja, misalnya penyanyi yang menghasilkan satu nyanyian solo yang indah, atau sebuah perusahaan tekstil besar dengan ribuan karyawan dan berbagai macam bahan baku
yang menghasilkan tekstil untuk dijual ke mancanegara. Di samping pengertian di atas, pengertian produksi juga merujuk pada prosesnya yang mentransformasikan input menjadi output. Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam kapital, material, dan manusia atau tenaga kerja. Menurut Yusuf Qaradawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Quran adalah alam dan kerja manusia. Firman Allah dalam surat Hud ayat 6, bumi adalah lapangan, sedangkan manusia adalah pekerjaan penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, sang pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah. Dalam Al-Quran digambarkan kisah penciptaan Adam antara lain pada surat Al-Baqarah ayat 30-31. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu kepada orang yang ingin berbuat kerusakan? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Teknik produksi diserahkan pada keinginan dan kemampuan manusia. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari kemudaratan dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitan, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Dalam Islam, perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pendapat ini didukung oleh Matt Wally yang menyatakan bahwa fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan, tetapi juga oleh variabel pengeluaran yang bersifat charity. Menurut Matt Wally, pengeluaran perusahaan untuk charity akan meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan, karena tingkat keuntungan akan menghasilkan efek penggandaan terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan kemampuan beli masyarakat itu pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap produksi perusahaan. Produktivitas di mata Islam. Di satu siang di kota Mekah yang sibuk, Rasulullah menciumi tangan salah seorang umatnya. Maklum karena ia seorang buruh yang terbiasa bekerja keras, tentu saja telapak tangannya sangat kasar. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, demikian seru beliau pada halayak yang hadir di tempat itu. Pada kesempatan lain, beliau menegur seorang yang malas dan meminta-minta seraya menunjukkan kepadanya ke arah kerja produktif. Rasulullah meminta seorang tersebut menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal. Beliau pun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya berkat kerja produktif. Itulah kerja produktif. Memang memiliki nilai yang tinggi dalam Islam. Demikian bahasan kita tentang produksi dalam ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.